Nigeria lolos ke 16 besar Piala Afrika. Florian Wirtz akhirnya cetak gol. Emirates jadi benteng kemenangan Arsenal. Aston Villa 11 kali menang beruntun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Benin versus Botswana di Piala Afrika digelar di Rabat. Benin sempat membuka skor pada menit keempat lewat Ayegun Tosin. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Benin akhirnya benar-benar unggul pada menit ke-29. Yohan Rossi mencetak gol, skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Berkat hasil ini, Benin berada di posisi ketiga grup D dengan 3 poin, sedangkan Botswana berada di posisi keempat dengan 0 poin. Senegal versus Republik Demokratik Kongo berlangsung di Grand Stade de Tanger. RD Kongo membuka keunggulan pada menit ke-61 melalui kapten mereka, Cedric Bakambu. Senegal merespon 8 menit berselang. Sadio Mane menyamakan skor lewat sepakan kaki kanan yang meluncur ke pojok gawang. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Senegal dan RD Kongo sama-sama mengoleksi 4 poin dan masih berada di 2 posisi teratas grup D. Tanzania versus Uganda di Piala Afrika berlangsung ketat sejak menit awal. Tanzania mendapat hadiah penalti Dennis Oyango yang membawa Tanzania unggul 1-0. Uganda akhirnya menyamakan kedudukan lewat sundulan Use Ikpeazu yang memaksimalkan umpan silang Dennis Omedi. Berkat hasil ini, Tanzania berada di posisi ketiga grup C dengan 1 poin, sedangkan Uganda di bawahnya dengan 1 poin. Nigeria versus Tunisia pada laga Piala Afrika berlangsung ketat. Nigeria akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-44 lewat sundulan Victor Osimhen. Memasuki babak kedua, Nigeria mengadakan keunggulan di menit ke-50 via Wilfred Ndidi. Dominasi Nigeria berlanjut dan pada menit ke-67, Lukman mencatatkan namanya di papan skor. Tunisia memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75 melalui sundulan Montasar Talbi, lalu kembali mencetak gol dari titik penalti lewat Ali Abdi di menit ke-87. Berkat hasil ini, Nigeria berada di puncak klasemen grup C dengan 6 poin dan lolos ke babak 16 besar, sedangkan Tunisia berada di posisi kedua dengan 3 poin. Al Nassr versus Al Ahdaud berlangsung di Al Awal Park. Tuan rumah tampil dominan sejak awal dan membuka keunggulan pada menit ke-31 lewat Cristiano Ronaldo. Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time babak pertama. Gol penutup akhirnya hadir di menit ke-93. Gol Joao Felix untuk memastikan kemenangan 3-0. Hasil ini membuat Al Nassr mempertahankan rekor sempurna dari 10 laga dan kukuh di puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan 30 poin. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan tonggak penting dalam karirnya. Penyerang Al Nassr itu menembus 1.300 pertandingan profesional setelah mencetak 2 gol saat kembali berlaga di Liga Arab Saudi. Brace tersebut sekaligus menggenapkan koleksi golnya menjadi 956 sepanjang karir. Ronaldo kini telah mencetak 40 gol pada tahun kalender 2025, menjadikannya tahun ke-14 ia mencetak lebih dari 40 gol. Catatan itu diraih Ronaldo sejak 2010, mempertegas konsistensinya di level tertinggi. Selain itu, tambahan gol tersebut membuat Cristiano Ronaldo kini memimpin daftar pencetak gol Liga Arab Saudi dengan koleksi 12 gol musim ini. Berdasarkan data resmi kompetisi dan catatan klub Al Nassr, CR7 telah tampil dalam 125 pertandingan bersama klub Riyadh itu dengan kontribusi 133 gol di semua ajang. Saat ini, Ronaldo hanya terpaut 3 gol untuk menyamai rekor gol Abdelrazak Hamdallah sebagai pencetak gol terbanyak Al Nassr sepanjang sejarah. Parma versus Fiorentina berlangsung di Stadion Ennio Tardini dengan tuan rumah tampil lebih efektif meski laga berjalan lambat. Parma mencetak kebuntuan pada awal babak kedua menit ke-54. Oliver Sorensen yang menuntaskannya menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Berkat hasil ini, Parma berada di posisi ke-15 klasemen Serie A dengan 17 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-20 klasemen dengan 9 poin. Performa Fiorentina di Serie A musim ini masih jauh dari harapan. Hingga pekan ke-17, La Viola terdampar di dasar klasemen dengan hanya 1 kemenangan dari 17 pertandingan. Fiorentina mencatat 9 kekalahan dan 7 hasil imbang, termasuk kalah dari Parma, Napoli, Milan, Inter, hingga Atalanta. Satu-satunya kemenangan diraih saat membungkam Udinese 5-1. Rangkaian hasil ini membuat tekanan terhadap tim dan staf pelatih kian besar.
Lecce versus Como di lanjutan Serie A digelar di Stadio Via del Mare. Tim tamu tampil dominan dan unggul lebih dulu pada menit ke-21 lewat Nico Paz. Como justru menggandakan keunggulan pada menit ke-58 melalui Jacobo Ramon. Gol ketiga lahir pada menit ke-75 Anastasios Dovikas untuk mengunci kemenangan 3-0. Berkat hasil ini, Como berada di posisi ke-6 klasemen Serie A dengan 27 poin, sedangkan Lecce berada di posisi ke-16 dengan 16 poin. Pisa versus Juventus berlangsung di Arena Garibaldi. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-74 setelah umpan silang Weston McKennie membentur Pierre Kalulu dan berbelok masuk ke gawang Pisa. Juventus memastikan kemenangan di masa tambahan waktu. Kenan Yildiz untuk menuntaskan peluang menjadi gol kedua. Berkat hasil ini, Juventus berada di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 32 poin, sedangkan Pisa terbenam di posisi ke-19 dengan 11 poin. West Ham United menjamu Fulham di London Stadium dalam lanjutan Premier League, namun tuan rumah kembali gagal meraih kemenangan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-85. Raul Jimenez menanduk masuk umpan silang Harry Wilson untuk membawa Fulham unggul 1-0 hingga laga usai. Dengan hasil ini, Fulham berada di posisi ke-10 klasemen Liga Premier League dengan 26 poin, sedangkan West Ham berada di posisi ke-18 dengan 13 poin. Nottingham Forest versus Manchester City tersaji dalam Boxing Day di City Ground. Manchester City membuka keunggulan di awal babak kedua, tepatnya menit ke-48 via Tijani Reinders. Forest menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Omari Hutchinson membuat skor berubah menjadi 1-1. Manchester City kembali unggul pada menit ke-81. Ryan Cherki memastikan kemenangan The Citizen 2-1. Berkat hasil ini, Manchester City berada di posisi kedua Premier League dengan 40 poin, sedangkan Nottingham Forest tertahan di posisi ke-17 dengan 18 poin. Manchester City melanjutkan tren positif dengan meraih 8 kemenangan beruntun, termasuk hasil terbaru di markas lawan yang dikenal sulit. Rangkaian kemenangan ini mempertegas peningkatan konsistensi tim asuhan Pep Guardiola di tengah padatnya jadwal kompetisi. Catatan tersebut juga memperpanjang rekor City yang tak terkalahkan dalam 11 laga Liga Inggris yang dimainkan pada periode Natal hingga Tahun Baru. Squawka mencatat City mengoleksi 9 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam rentan tersebut. Liverpool versus Wolverhampton Wanderers berlangsung di Anfield. Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-41 lewat Ryan Gravenberch. 2 menit berselang, Liverpool menggandakan skor menjadi 2-0 via Florian Wirtz yang akhirnya mencetak gol. Di awal babak kedua, Wolves memperkecil ketertinggalan pada menit ke-52 melalui Santiago Buono. Berkat hasil ini, Liverpool berada di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 32 poin, sedangkan Wolves berada di posisi ke-20 dengan 2 poin. Wolverhampton Wanderers kian terbenam di dasar klasemen Liga Inggris. Hingga pekan ke-18, Wolves baru mengumpulkan 2 poin dan menelan 12 kekalahan beruntun, termasuk terbaru saat takluk 1-2 dari Liverpool. Data Squawka mencatat, Wolves menjadi tim kasta teratas pertama dalam sejarah Liga Inggris yang hanya meraih 2 poin setelah 18 pertandingan. Mereka juga menorehkan catatan kelam lain, belum pernah menang dalam 18 laga awal Liga, sesuatu yang terakhir terjadi 123 tahun lalu. Florian Wirtz mulai menunjukkan perannya bersama Liverpool di Liga Inggris. Gelandang asal Jerman itu mencetak gol perdananya saat The Reds menghadapi Wolves, menandai progres positif sejak kedatangannya. Sebelumnya, Wirtz juga mencatat assist pertamanya di Premier League ketika Liverpool melawan Tottenham. Wirtz tampil dominan kontra Wolves dengan mencatatkan peluang terbanyak, serta memenangi duel lebih banyak dibandingkan pemain lain di lapangan. Performa tersebut menegaskan adaptasinya yang kian matang di Anfield setelah ditebus dengan nilai besar. Arsenal versus Brighton and Hove Albion tersaji di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. The Gunners unggul lebih dulu pada menit ke-14 lewat sepakan Martin Odegaard. Menit ke-52, sepak pojok Declan Rice berujung gol bunuh diri Jorginho Rutter. Brighton memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64, sepakan Yasin Ayari mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 42 poin. Brighton berada di peringkat ke-12 dengan 24 poin. Arsenal menunjukkan konsistensi kuat saat bermain di Emirates Stadium sepanjang musim ini. Pasukan Mikel Arteta belum tersentuh kekalahan di kandang di semua kompetisi, dengan catatan dominan baik dalam hasil maupun performa. Berdasarkan data yang dirilis Squawka, Arsenal mengoleksi 34 gol dan hanya kebobolan 6 kali dalam rangkaian laga kandang tersebut. 8 pertandingan terakhir tanpa kebobolan menegaskan solidnya lini belakang The Gunners. Rangkaian hasil positif ini memperkuat posisi Emirates sebagai faktor penting dalam upaya Arsenal bersaing di papan atas.
Chelsea versus Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Stadion Stamford Bridge. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-37 lewat Joao Pedro. Aston Villa menyamakan kedudukan di menit ke-63. Oli Watkins mencetak gol penyama kedudukan. Villa berbalik unggul di menit ke-70. Watkins kembali mencatatkan namanya di papan skor. Hasil ini mengukuhkan The Villains di peringkat ketiga klasemen dengan 39 poin, sementara Chelsea turun di posisi kelima dengan 29 poin. Aston Villa menyamai rekor klub dengan catatan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi, sebuah pencapaian yang terakhir kali terjadi pada 1914. Data tersebut dirilis Quaka, yang mencatat rangkaian kemenangan Villa atas sejumlah lawan, termasuk Arsenal, Manchester City, dan Chelsea. Konsistensi itu berdampak langsung di klasemen Liga Inggris. Hingga pekan ke-18, Aston Villa mengoleksi 39 poin, hanya tertinggal 3 angka dari Arsenal di puncak klasemen. Ujian berikutnya datang saat Villa dijadwalkan bertandang ke markas Arsenal. Chelsea kembali mendapat sorotan soal konsistensi permainan di Premier League musim ini. Berdasarkan data yang dibagikan Squawka, The Blues tercatat sebagai tim yang paling banyak kehilangan poin dari posisi unggul dengan 13 poin terbuang. Angka tersebut bahkan hampir menyamai catatan mereka sepanjang musim lalu, ketika Chelsea hanya kehilangan 15 poin dari situasi serupa. Statistik ini menunjukkan masalah dalam menjaga stabilitas permainan hingga laga berakhir. AC Milan dipastikan tidak akan diperkuat Rafael Leao pada laga Serie A melawan Hellas Verona minggu mendatang. Kepastian itu disampaikan langsung pelatih Massimiliano Allegri dalam konferensi pers. Leao sebelumnya sempat kembali mengikuti sesi latihan penuh setelah pulih dari cedera ringan dan diprediksi masuk daftar cadangan. Namun, tim pelatih memilih langkah hati-hati demi menjaga kondisinya. Musim ini, penyerang asal Portugal tersebut telah mencatatkan 12 penampilan di semua ajang dengan kontribusi 6 gol bagi Rossoneri. AC Milan semakin dekat mengamankan masa depan Mike Maignan. Manajemen Rossoneri telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak kepada kiper asal Prancis itu setelah negosiasi memastikan fase krusial. Menurut laporan Milan News 24, kontrak baru berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Milan menawarkan gaji tetap sekitar 5,5 juta euro bersih per musim, ditambah bonus performa yang relatif mudah dicapai. Jika seluruh klausul terpenuhi, total pendapatan Maignan menyentuh 6,5 hingga 7 juta euro per musim. Atletico Madrid menolak proposal tak terduga dari AS Roma terkait rencana pertukaran pemain di lini depan. Jurnalis Italia Matteo Moretto melaporkan, Roma mencoba memperkuat sektor serang dengan mengajukan Giacomo Raspadori sambil menawarkan Artem Dovbyk sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, manajemen Atletico langsung menepis ide tersebut karena masih menaruh kepercayaan pada Raspadori dan tidak melihat Dovbyk sesuai kebutuhan tim saat ini. Terbaru, ia dikabarkan telah pulih dari cedera otot dan siap tampil melawan Genoa. Gelandang Real Betis Isco dipastikan menepis setidaknya 1 bulan setelah menjalani operasi lutut. Klub mengonfirmasi bahwa Isco akan menjalani tindakan bedah pada Senin mendatang untuk memperbaiki kerusakan tulang rawan di bagian dalam sendi lututnya. Cedera tersebut dialami pada 27 November lalu usai benturan dengan rekan setimnya, Sofyan Amrabat, saat Betis menghadapi Utrecht di ajang Liga Eropa. Sejak insiden itu, Isco belum kembali merumput. Proses pemulihan akan dilakukan bertahap sambil memantau respon lutut sang pemain terhadap operasi. Barcelona memprioritaskan perpanjangan kontrak Hansi Flick sebagai pelatih kepala, menurut laporan Diario Sport. Meski kontrak yang masih berlaku hingga musim panas 2027, manajemen klub ingin mengamankan masa depan Flick lebih awal. Pelatih asal Jerman itu disebut bersikap tenang dan tidak terburu-buru membahas kontrak baru. Terlebih ia meminta situasi tetap kondusif hingga pemilihan presiden Barcelona pada musim gugur 2026. Setelah membawa Barca meraih treble, Flick mendapat dukungan penuh dari Presiden Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco. Penyerang Nottingham Forest Chris Wood dipastikan harus menepis setelah menjalani operasi akibat cedera lutut. Mengutip laporan BBC, durasi absennya belum dapat dipastikan. Penyerang berusia 34 tahun asal Selandia Baru itu sudah tidak bermain sejak pertengahan Oktober dan belum sempat tampil di bawah arahan pelatih anyar Forest, Sendais. Kehilangan cukup terasa di lini depan. Meski belum mengungkap detail prosedur medis yang dijalani, Chris Wood terlihat mengenakan penyangga lutut saat menyaksikan laga Forest dari tribun. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.